Pemirsa, selamat datang kembali di catatan Sinpo TV bersama saya Deo Manik. Program yang akan membahas dan juga mengulas isu-isu terhangat yang menjadi headline dari Sinpo ID dan juga Sinpo TV selama satu pekan terakhir. Pemirsa, di segmen kali ini kita juga akan membahas terkait harga minyak dunia yang kembali menjadi sorotan setelah munculnya kabar kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu optimisme pasar global. Kesepakatan ini tidak hanya membuka peluang stabilitas geopolitik di Timur Tengah, tetapi juga berpotensi dalam menurunkan harga minyak dunia di bawah 80 dolar Amerika Serikat per barel. Dan selain itu pemirsa, rencana pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi jalur vital perdagangan energi dunia turut memberikan angin segar bagi pasar. Namun demikian, para analis juga mengingatkan bahwa proses normalisasi pasokan minyak global diperkirakan masih membutuhkan waktu beberapa bulan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkonfirmasi bahwa Memorandum of Understanding atau MOU dengan Iran telah resmi ditandatangani di Versailles, Prancis. This was not easy. I can tell you. Di samping Presiden Prancis Emmanuel Macron dan pemimpin G7 lainnya, Trump menyebut penandatanganan dokumen tersebut tidak mudah dicapai. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian terlihat menandatangani MOU dengan perwakilan Amerika Serikat di Teheran. Pemerintah Amerika Serikat dan Iran kini memasuki tahap implementasi memorandum yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Dokumen tersebut menjadi kerangka awal bagi penyelesaian konflik dan pembukaan jalan menuju perjanjian damai menyeluruh. Sebagai bagian dari tahap selanjutnya, kedua negara Jumat ini dijadwalkan melakukan rangkaian pembahasan di Swiss. Pemerintah Swiss terlihat menyiapkan lokasi dan pengamanan untuk mendukung agenda diplomasi tersebut. Dalam masa 60 hari ke depan, kedua negara akan membahas isu penting, termasuk program nuklir Iran, pelonggaran sanksi dan pembukaan kembali Selat Hormuz, serta langkah-langkah implementasi butir kesepakatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Lalu pemirsa, kita lanjut bersama Sinpo ID dan juga melihat jalur bagaimana pasar menilai dampak kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran terhadap pergerakan harga minyak dunia saat ini, serta sejauh mana optimisme pembukaan kembali Selat Hormuz yang dapat menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas energi global di masa mendatang. Kita akan membahasnya bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Halo Mas Bayu. Halo. Luar biasa hari ini ya Mas, kita akan membahas dengan isu pertama yang telah menjadi headline kita di Sinpo ID Mas. Dari penantanganan yang telah dilakukan Amerika Serikat dan juga Iran di tanggal 15 Juni kemarin, artinya sudah membuka kesepakatan damai dari Amerika Serikat dan Iran. Lantas seperti apa ini Mas pandangan dari Sinpo ID terhadap penurunan harga minyak dunia di bawah 80 dolar per barel? Ya, kami sebagai media melihatnya ini hal yang patut untuk diapresiasi. Kita sambut positif ya, di mana memang selama ini ketika terjadi sebuah penutupan Selat Hormuz itu kan tentu berdampak terhadap peredaran minyak bumi dan gas yang memang banyak dikonsumsi oleh banyak negara. Meskipun Selat Hormuz sendiri kita ketahui itu hanya mengkontrol sekitar bukan hampir lebih dari 50% peredaran minyak di dunia ya, hanya sekitar 25% atau sekian gitu. Cuma dampaknya cukup besar juga dan ini sangat berpengaruh ketika Selat Hormuz pada akhirnya pun diputuskan untuk dibuka, dan ya kita berharap dalam proses ini, karena kan wilayahnya juga cukup jauh juga, terus berarti sekarang tinggal bagaimana proses pengiriman kapal-kapal yang membawa minyak bumi tersebut bisa kemudian tiba di negara masing-masing. Nah ini yang menjadi sebuah tantangan tersendiri, karena memang saat ini tentu logistik pembawaan pengiriman minyak berpacu dengan waktu, karena memang ada kebutuhan yang memang sudah harus segera dipenuhi, mengingat ini jangka waktunya juga sudah cukup lama juga proses penutupannya, berarti harus segera dipenuhi, dan tentu masih ada proses di mana ketika pengiriman tersebut sampai di negara tujuan ada distribusi juga, distribusi ke daerah masing-masing, ya ini yang masih membutuhkan proses. Kita berharap bisa berjalan lancar, terus kemudian bisa berpengaruh terhadap harga-harga komoditas di negara-negara masing-masing, termasuk di Indonesia, karena memang sebelumnya
ada kenaikan Yep. kenaikan harga Pertamax. Ini yang tentu bisa diharapkan memberikan pengaruh ketika saat Hormuz ini dibuka, angka harga Pertamax bisa kemudian kembali ditekan lagi seperti itu. Namun kalau kita melihat ini kan prosesnya memang masih panjang begitu ya, Mas Bayu. Dan apakah ini penurunan harga minyak ini lebih didorong oleh faktor geopolitik ataupun bentuk perdamaian itu, atau ini juga dipengaruhi dengan kondisi fundamental ekonomi global yang saat ini kita lihat harga minyak sangat tinggi begitu, Mas? Ya, kalau kita lihat salah satu yang paling mempengaruhi kondisi ekonomi global ya, itu karena akibat adanya penutupan Selat Hormuz. Ya, benar. Dan ketika pada akhirnya kesepakatan damai ini tercapai antara Iran dengan Amerika, berarti secara nggak langsung salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi perekonomian dunia ini bisa kemudian perlahan-lahan disingkirkan. Dan ketika faktor tersebut mulai mereda, kita harapkan ini tinggal bagaimana proses logistik pengirimannya. Benar. Ya kan? Karena dalam proses pengiriman ini tentu akan memakan waktu, makan biaya juga. Ya, kita harapkan masyarakat bisa bersabar dulu dan menahan untuk kemudian ketika nanti logistiknya pun sudah tiba di Indonesia, distribusinya ke masing-masing daerah bisa dipercepat juga. Karena ini sangat-sangat menyangkut hidup masyarakat banyak, ya kan? Karena kita harapkan bukan hanya sekedar bahan bakar non subsidi saja yang terpengaruh, tapi bahan bakar subsidi juga terpengaruh dengan adanya distribusi tersebut, sehingga lebih ditekan lagi harganya dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Artinya dalam pembukaan Selat Hormuz ini perannya sangat krusial sekali dan juga sangat berdampak kepada seluruh global kalau kita sebut ya, Mas. Dan apakah nanti pasar ini sudah terlalu cepat mengantisipasi perdamaian? Karena kita melihat bahwa ini memang masih bentuk proses penantanganan, artinya masih banyak sekali kesepakatan yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Iran. Namun kalau melihat dari hal ini, seperti apa sih dalam tahap awal ini yang belum sepenuhnya untuk final begitu, Mas? Ya, kalau sejauh ini ya, kalau kita lihat bagaimana peran pemerintah melihat proses perdamaian tersebut, ya tentu beberapa pendapat-pendapat dari elit juga kita sampaikan, kita muat dalam beberapa rangkuman yang ada di Sinpo ID dan juga kita sampaikan lewat pemberitaan di Sinpo TV juga, di mana mereka sangat-sangat menyambut baik adanya keputusan tersebut. Mengingat pergolakan di Timur Tengah ini kan sangat-sangat mempengaruhi distribusi minyak bumi juga kan, dan itu sangat-sangat mempengaruhi peta geopolitik dunia. Ketika pada akhirnya Amerika dan Iran bersepakat untuk adanya perdamaian, nih kita harapkan ini bukan hanya berlangsung di awal saja. Kita harapkan ini menjadi sebuah perdamaian yang usianya lebih panjang lagi, ya kan? Dan kesepakatan dalam proses perdamaian, poin-poinnya ini juga kemudian dikabulkan oleh kedua belah pihak, ya kan? Salah satunya dengan menghentikan eskalasi yang dilakukan oleh Israel terhadap negara-negara di sekitarnya. Salah satunya di Gaza, terus juga terhadap Libanon juga. Dan ini kita harapkan bisa kemudian memberikan perdamaian yang terjaga, terus kemudian dengan adanya perdamaian tersebut menjadi contoh buat negara-negara lain yang saat ini masih berkonflik. Ya kan? Sebagaimana kita tahu, bukan yang terjadi konflik itu bukan hanya sekedar di Israel dengan Palestina saja, tapi juga ada Ukraina dengan Rusia. Banyak negara yang terdampak juga begitu ya. Dan itu yang kita harapkan kemudian juga mendapatkan angin segar untuk bersama-sama menjunjung perdamaian dunia, dan mereka pun pada akhirnya bersepakat untuk berdamai dan memberikan kedamaian kepada masyarakatnya masing-masing. Nah, kita harapkan ini bisa mendapatkan angin segar dari negara-negara di sekitar daerah konflik untuk kemudian mereka pun bersama bisa berbenah diri ke depannya. Ini pintu merupakan angin segar bagi seluruh dunia karena merupakan ini jalur pelayaran yang sangat-sangat nantikan untuk dibuka begitu ya, Mas. Namun dengan kondisi pemulihan Selat Hormuz, kalau kita mengetahui bersama bahwa ini memang diperkirakan akan dilakukan ataupun memakan waktu berbulan-bulan. Artinya mungkin kalau kita bisa memprediksi 1 tahun bisa
untuk memenuhi jangka ini supaya terlihat normal seperti apa Mas? Karena tantangan terbesar dalam normalisasi arus perdagangan energi global ini kan terlihat sekali gitu. Ya, kalau ada beberapa pendapat pengamat yang memang mengatakan bahwasanya proses normalisasinya ini tentu akan memakan waktu yang cukup panjang ya, karena memang dari hasil penutupan Selat Hormuz yang memang cukup lama proses penutupannya itu kan berdampak besar juga terhadap distribusi minyak di seluruh dunia. Nah, dengan adanya penutupan tersebut tentu kan ada beberapa sektor bisnis yang terpengaruh. Ketika terjadi upaya untuk normalisasi, proses perjalanan dari Selat Hormuz menuju negara pemesannya tentu ini akan memakan waktu, dan ketika sudah sampai pun masih ada proses distribusi juga dan masih ada proses penghitungan lagi apakah ada penyusutan selama ditahan di Hormuz ini yang tentu menjadi sebuah perhitungan sendiri, sehingga nantinya normalisasi ini tentu akan masih memakan waktu, dan kita harapkan masyarakat khususnya di Indonesia bisa lebih bersabar dulu untuk melihat bagaimana perkembangannya, dan kami dari Sinpo akan menyampaikan kepada masyarakat apa saja update-nya yang sudah dilakukan, sehingga nantinya masyarakat pun bisa lebih memahami untuk kemudian bisa lebih bijak lagi dalam menyikapinya seperti itu. Tapi melihat dalam hal itu, kira-kira dari sudut pandang media nih, dari sudut pandang Sinpo TV dan juga Sinpo ID, bagaimana sih memproyeksikan arah harga minyak dunia dalam 3 hingga 6 bulan ke depan di tengah kombinasi faktor geopolitik dan juga global yang mungkin pemerintah sudah memperkuat kita nih, tidak akan terjadi apa-apa, kenaikan juga akan terjadi di beberapa non subsidi saja. Itu seperti apa pandangan media terhadap ini? Ya, kalau kami dari Sinpo ya melihat jauh dari sebelum pembukaan Selat Hormuz, ya kita lihat pemerintah Indonesia sejauh ini masih terus memberikan optimisme bahwasanya Indonesia sebagai negara yang tidak terpengaruh dengan adanya kondisi-kondisi yang menyebabkan geopolitik dunia ini sedikit berguncang. Jadi bagaimana kita tahu APBN juga masih dinyatakan sebagai shock absorber yang memiliki mampu meredam dampak tersebut, sehingga dalam prosesnya ya kami sebagai media menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya sejauh ini kita Indonesia masih kuat untuk kemudian menopang kondisi ekonomi di dalam negeri sendiri, dan kita harapkan ini bisa mendapatkan pengaruh positif yang lebih besar lagi, sehingga bukan hanya sekedar, kalau kemarin kan negara mencoba melindungi masyarakatnya dari dampak geopolitik global. Ya. Dengan adanya pembukaan Selat Hormuz, kita harapkan ini bisa memberikan angin segar untuk kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara ya itu yang sebelumnya terkait dengan peningkatan harga jual Pertamax bisa kemudian ditekan dengan hasil dari distribusi minyak yang memang selama ini kita tunggu-tunggu kan. Karena memang ada kapal dari Pertamina yang masih tertahan di sana kan, seperti itu. Ketika selat itu dibuka, maka ketika nantinya minyak itu sudah sampai di Indonesia terus kemudian dilakukan distribusi, kita harapkan itu bisa berdampak positif dan menurunkan harga Pertamax, ya kan, khususnya bagi para pengguna Pertamax tentu ini sangat disambut secara akhirnya positif begitu ya. Benar. Terus kemudian juga bisa berdampak terhadap komoditas minyak lain yang subsidi, ya kan, Pertalit juga bisa kemudian ditekan, sehingga dengan adanya penekanan harga tersebut masyarakat pun bisa memanfaatkan keuangannya untuk hal-hal yang jauh lebih positif lagi dan lebih produktif lagi, seperti itu. Kita nantikan PR dari pemerintah yang sudah memberikan kita ketenangan, karena kita sangat berbeda sekali yang merasakan, kalau dari sudut pandang saya sendiri ya Mas ya, sangat berbeda sekali ketika saya melihat kondisi di Indonesia dan juga kondisi di luar negeri begitu yang sangat gonjang-ganjing seperti itu. Lantas kita juga melihat bagaimana nantinya 3-6 bulan ke depan karena Selat Hormuz ini sudah telah dibuka. Pemirsa, optimisme damai Amerika Serikat menekan harga minyak dunia, namun volatilitas masih akan berlanjut karena proses normalisasi belum selesai. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali usai jeda dengan pembahasan isu yang hangat dari Sinpo ID dan juga Sinpo TV. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda.
regulasi penyiaran yang dinilai Di peringatan Bastille Day di Play, Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Hanya menyelundupkan kokain yang yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan catatan Sinpo dan masih bersama saya, Dewi Manik. Pemirsa, di segmen ini kita membahas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang membatalkan kunjungan ke Rusia dan memilih memfokuskan agenda kerja pada urusan domestik. Keputusan ini juga muncul di tengah dinamika sosial dan juga politik dalam negeri, termasuk respon terhadap aksi mahasiswa dan diskusi publik tentang iklim demokrasi di kampus. Di saat yang sama, pemirsa, Istana juga menegaskan bahwa hubungan dan komunikasi diplomatik dengan mitra luar negeri tetap berjalan normal meski terdapat penyesuaian agenda kepresidenan. Memang masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri. Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak menghadiri KTT Rusia ASEAN atas dasar prioritas pekerjaan di dalam negeri yang perlu diselesaikan. Prasetyo menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Prabowo mempertimbangkan berbagai agenda nasional yang tengah berjalan. Menurutnya, hubungan bilateral Indonesia dengan Rusia tetap terjaga dengan baik melalui berbagai komunikasi dan tindak lanjut kerjasama yang telah dibangun sebelumnya. Prasetyo menambahkan sejumlah komitmen kerjasama yang telah disepakati bersama Rusia tetap berjalan melalui mekanisme teknis antar lembaga. Yang pertama tentu beliau memiliki pertimbangan tersendiri karena memang masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri. Yang kedua juga dengan para pimpinan tinggi di negara-negara ASEAN beberapa waktu yang lalu juga beliau hadir di Filipina. Banyak juga yang sudah didiskusikan, termasuk kalau berkenaan dengan hubungan bilateral dengan negara sahabat, terutama Rusia. Beberapa waktu yang lalu kan juga beliau sudah bertemu dengan Presiden Putin dan membicarakan banyak hal. Dari beberapa hal yang komitmen kerjasama juga sudah ada beberapa yang ditindaklanjuti secara teknis. Beliau memenuhi permohonan dari Komisi 8 dan sekaligus dari tim pengawas haji dan dari Kementerian Haji untuk melaporkan pelaksanaan haji kita tahun 2026 ini. Lebih lanjut, Prasetyo juga menyampaikan bahwa Prabowo tetap menjalankan sejumlah agenda kerja di dalam negeri hari ini, salah satunya menerima laporan pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Komisi 8 DPR RI, tim pengawas haji dan Kementerian Haji. Dari Bogor, Jawa Barat, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, lalu seperti apa Sinpo ID melihat arah kebijakan ini dan juga bagaimana kaitannya dengan fokus pemerintah dalam menjaga stabilitas domestik? Kita akan membahasnya kembali bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Mas Bayu, kita mengetahui bersama bahwa Presiden ini absen begitu ya di KTT ASEAN Rusia yang akan dilakukan di minggu ini. Dan bagaimana dari sudut kacamata dari Sinpo ID melihat pergerakan ataupun arah dari Presiden Prabowo Subianto untuk tidak hadir dalam pertemuan yang luar biasa begitu? Ya, kalau kita lihat ini ada sedikit upaya yang kemudian ingin disampaikan kepada Presiden bahwasanya selain urusan politik luar negeri juga Presiden juga memiliki concern untuk kemudian melihat bagaimana urusan-urusan domestik yang perlu kemudian mendapatkan sorotan juga dari seorang Presiden. Nah, ini adalah upaya dari Presiden Prabowo untuk memberikan perhatiannya terhadap urusan-urusan yang terjadi di dalam negeri, termasuk salah satunya terkait dengan aksi yang disampaikan oleh sejumlah mahasiswa ketika ada sebuah forum diskusi di dalam kampus. Ini yang kemudian ini juga mendapatkan berbagai tanggapan respon terhadap aksi tersebut dan ini cukup ramai juga dibicarakan di sosial media. Ya. Makanya dengan adanya upaya tersebut ya kita harapkan masyarakat ataupun mahasiswa juga bisa lebih mengerti bagaimana seorang presiden juga memberikan perhatiannya secara khusus terhadap bagaimana suara-suara yang disampaikan oleh masyarakat, oleh elemen mahasiswa juga. Ya, kita harapkan ini menjadi sebuah pembelajaran bersama untuk kemudian bisa lebih arif lagi, menyatakan pendapatnya di depan publik dan lebih bijak lagi untuk menyampaikan
aspirasi mereka seperti itu. Apakah langkah ini memang benar-benar mencerminkan bahwa fokus pemerintah untuk memperkuat konsolidasi dan juga stabilitas di dalam negeri ini benar-benar terlihat begitu, Mas? Ya, kalau kita lihat ini adalah dinamika demokrasi yang wajar kemudian terjadi ya, di mana seorang presiden pada akhirnya menitik beratkan untuk melihat lebih dalam lagi urusan dalam negeri, dan ini memang sangat-sangat memiliki pengaruh terkait stabilitas politik di dalam negeri sendiri. Jika seandainya presiden pun memberikan perhatian terhadap hal-hal yang terjadi di masyarakat, berarti secara nggak langsung ini punya dampak yang kemudian kita harapkan bisa memberikan keterangan kepada masyarakat. Kami pun sebagai media juga ingin menyampaikan bahwasanya presiden juga memberikan perhatiannya terhadap masalah-masalah tersebut, terus kemudian aspirasi-aspirasi yang disampaikan pun juga pada akhirnya mendapatkan tanggapan. Ya, kita harapkan ini bisa menjadi sebuah iklim demokrasi yang terjaga untuk kemudian bisa lebih tetap kondusif lagi, sehingga masyarakat pun tidak memberikan respon yang negatif yang tentu endingnya sangat-sangat tidak kita harapkan bila seandainya terjadi sebuah tindakan kekerasan. Benar seperti sekali, itu. karena kita mengetahui bersama bahwa pemerintah sudah membuka ruang diskusi, forum diskusi begitu, baik dari pemerintah dan juga aksi mahasiswa yang telah terjadi saat ini kalau kita mengetahui bersama. Namun dari kacamata media sendiri, ini Mas Bayu, sejauh mana sih dinamika sosial belakangan ini, termasuk aksi mahasiswa yang memang menjadi perhatian utama dari pemerintah begitu, Mas? Ya, kalau kita lihat di lini media sendiri kan lebih cenderung untuk mengungkap bagaimana peristiwa dalam proses. Kalau kita lihat itu ada upaya untuk melakukan, awalnya sih kami media berpandangan itu sebagai aksi untuk menyampaikan pendapat, ya kan. Terus kemudian ketika diwarnai dengan adanya cara-cara pembubaran dan sebagainya, terus dinamikanya pun berubah. Nah, kami sebagai media juga tentu menahan diri untuk kemudian bisa menyampaikan kata-kata yang lebih sampai, menyampaikan kata-kata yang lebih pas untuk menyikapi bagaimana aksi tersebut dilaksanakan, ya kan. Dengan kemudian kita mencoba untuk meminta pendapat pengamat, terus kemudian politisi terkait perkembangan dinamika yang terjadi dalam peristiwa tersebut, dan itu yang kemudian kita sajikan kepada publik. Nah, kita harapkan ini menjadi sebuah pembelajaran bersama untuk kemudian bisa sama-sama lebih bijak lagi dalam menyampaikan aspirasi, terutama di tempat yang memang sudah disediakan untuk berdiskusi, ya kan. Kalau seandainya ada sebuah ruang untuk menyampaikan pendapat dalam sebuah forum yang lebih besar lagi, tinggal sampaikan sesuai dengan tempatnya. Ketika itu sudah disediakan tapi belum tersalurkan, mungkin ada mekanisme lain yang untuk yang bisa lebih positif lagi dalam proses penyampaiannya. Kalaupun pada akhirnya terjadi tindakan-tindakan yang kurang mengenakan, ya tentu ini sangat-sangat tidak kita harapkan bersama. Benar. Karena memang mengganggu stabilitas keamanan di wilayah diskusi tersebut, seperti itu. Apakah dari forum yang telah dilakukan, ini merupakan usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat berdiskusi bagaimana sih enaknya dari pemerintah dan juga dari mahasiswa dengan segala tuntutan yang sudah tersampaikan sebagai masyarakat begitu ya, Mas. Namun melihat dari kondisi ini, bagaimana sih pendekatan dialog yang akan ditekankan dari pihak pemerintah lebih lagi kepada para mahasiswa untuk melihat kondisi yang saat ini sudah terjadi begitu, Mas? Ya, kalau kami sebagai media pun hanya bisa menyampaikan bagaimana dinamikanya, ya. Benar. Karena memang sekali lagi kita sebagai media terbatas untuk melihat bagaimana proses dinamika peristiwa yang memang itu masih menghangat di wilayah publik. Kalaupun pada akhirnya ini mendapatkan beberapa sentimen negatif di sosial media, itu adalah hal yang memang lumrah terjadi. Toh kalau seandainya peristiwa-peristiwa yang dalam tanda kutip seremonial yang semestinya juga itu terkait dengan bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat juga masih mendapatkan kritik, itu kan juga hal yang wajar, ya kan, terjadi di sosial media. Tapi kami sebagai media juga memberikan
informasi kepada masyarakat dan memberikan himbauan bahwasanya marilah kita sama-sama bisa belajar, bisa lebih bijak lagi menyikapi upaya-upaya yang memang dilakukan untuk kemudian menggait masyarakat Dan untuk juga menjadi jalan tengah begitu ya. untuk memberikan aspirasi mereka terkait tanggapan-tanggapan terhadap terutamanya terhadap program-program yang dijalankan oleh pemerintah seperti itu. Dari penyampaian dari Mensesnek, Presiden lebih memfokuskan bahwa ada isu yang lebih penting di domestik. Artinya begitu besar harapan kita bahwa Presiden melihat dan juga mendengar begitu ya, Mas Bayu. Lantas seperti apa sih Mas kira-kira dari sudut pandang media sosial dan juga dari Sinpo ID ini melihat meski kunjungan luar negeri ini dibatalkan, bagaimana kesinambungan komunikasi diplomatik Indonesia dengan Rusia dan juga mitra lainnya ini sudah berlangsung begitu Mas? Ya kalau sejauh ini upaya untuk kemudian menjaga kestabilan hubungan dengan negara-negara lain sebagaimana kita tahu memang Presiden sejauh ini memang sudah banyak melakukan lawatan ke sejumlah negara ya kan. Nah, baik itu dari yang ada di wilayah Asia, terus kemudian beberapa negara yang ada di wilayah Eropa juga. Nah, ini jadi salah satu upaya yang memang sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk memberikan konsolidasinya, memberikan perhatiannya terhadap bagaimana hubungan-hubungan antar negara ini bisa kemudian terjalin dengan baik. Ya, kita harapkan itu kemudian bisa mendapatkan respon positif juga dari masyarakat juga ya, karena memang beberapa kunjungan pun menghasilkan kerjasama yang lebih strategis lagi dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk dengan bagaimana nantinya urusan peningkatan ekonomi menjadi salah satu perhatian yang selalu dibawa oleh seorang Presiden Prabowo untuk kemudian disampaikan kepada kepala negara selama dia melakukan lawatan-lawatan tersebut. Ya, kita harapkan masyarakat bisa sama-sama melihat apa yang sedang dilakukan pemerintah ini juga sedang berproses. Ya, kita harapkan bila seandainya balik lagi ke urusan diskusi yang sempat ramai di lini publik ini, kita harapkan lagi masyarakat bisa lebih arif lagi, lebih bijak lagi menyikapi ruang-ruang diskusi yang memang sudah tersedia untuk kemudian itu bisa menjadi sebuah sarana untuk menyampaikan pendapat dengan lebih bijak lagi. Ya, kita harapkan kemudian nantinya masih ada kesempatan untuk ruang diskusi itu bisa dibuka kembali, terus kemudian masyarakat pun bisa terlibat lebih dalam lagi untuk menyampaikan aspirasi mereka, termasuk kawan-kawan mahasiswa pun bisa menyampaikan unek-uneknya bila seandainya memang ada hal yang masih sejauh ini belum dirasa tersampaikan dengan baik. Ini yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat dan ini kita harapkan hal itu bisa segera diwujudkan seperti itu. Benar sekali Mas Bayu. Lantas seperti apa nih Mas? Bagaimana Sinpo ID membaca keseimbangan antara kebutuhan fokus domestik dari Presiden dan juga agenda luar negeri dalam kebijakan Presiden Prabowo Subianto? Karena dua-duanya ini sangat-sangat penting. Kita merasakan bersama bahwa mungkin akan ada kesepakatan di luar dari ASEAN dan juga ini. Namun domestik ini lebih penting lagi. Kacamata dari Sinpo ID gimana? Ya, kalau kita lihat ini sama beratnya ya, sama perhatiannya sama-sama fokus ini. Nah, kalau kita sejauh ini masih belum terpecah untuk kemudian sama-sama di titik beratkan. Hanya saja ketika ada beberapa aksi yang memang itu cukup sensitif dan itu terjadi di internal di dalam negeri sendiri, Presiden Prabowo ketika itu langsung memutuskan untuk mengurusi hal yang ada di dalam negeri. Ini jadi sebuah perhatian khusus bagi seorang Presiden Prabowo bahwasanya dia ingin memfokuskan untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam negeri sendiri. Ini yang memang perlu kita apresiasi untuk kemudian bagaimana Presiden Prabowo pun pada akhirnya menitik beratkan perhatiannya terhadap apa yang menjadi polemik di lini publik, dan ini kita harapkan bisa kemudian masyarakat pun memberikan respon yang positif juga dengan apa yang sudah dilakukan oleh seorang Presiden Prabowo. Meskipun gitu, kami pun sebagai media juga tetap memberikan himbauan kepada masyarakat, terus juga kita menyajikan pemberitaan-pemberitaan yang lebih berimbang lagi, di mana tentu ada aspirasi yang ingin dimuat juga oleh kawan-kawan mahasiswa yang merasa belum tersampaikan aspirasinya, terus kemudian mereka menyampaikan pendapatnya. Ini juga kita muat juga. Kita juga
memberikan bagaimana porsi kawan-kawan mahasiswa yang memang menginginkan ada suaranya untuk kemudian disampaikan di publik, tuntutan-tuntutannya, dan terus kemudian kita harapkan tuntutan tersebut juga mendapatkan respon juga yang positif juga, dan dapat gayung bersambut lah istilahnya. Ini yang kemudian pada akhirnya aspirasi tersebut bisa dilaksanakan dan dieksekusi dengan baik, ya kan. Bukan kemudian kalau kita lihat ya ada beberapa tuntutannya yang salah satunya itu sangat-sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakatnya. Yeah. Termasuk salah satunya program MBG yang menjadi sebuah hal yang paling dikritisi dalam penyampaian aksi. Itu tidak kemudian kita harapkan dihentikan langsung, mengingat ada hajat masyarakat juga, hajat siswa juga yang memang selama ini ternyata sangat-sangat menerima hasil yang positif dari program tersebut kan. Dan kalau seandainya program tersebut tiba-tiba dihentikan, mereka kan yang selama ini sudah menantikan ketika waktunya jam makan siang datang terus kemudian MBG-nya dihentikan, kan sangat-sangat ngerasa sangat dirugikan juga, sangat terdampak. Mungkin bisa dicari formulasinya bagaimana kemudian aspirasi dengan eksekusi yang dilakukan oleh pemerintah pun bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini yang kemudian perlu kita sampaikan. Kita pun sebagai media juga ingin tetap memberikan informasi-informasi yang bahwasanya sejauh ini pemerintah sudah melakukan sejumlah upaya untuk kemudian memberikan program-program terbaiknya yang itu juga berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena kita berharap bahwa forum telah dilakukan dan kita berharap diskusi dalam penyampaian yang telah dilakukan baik itu dari tuntutan aksi dan juga dari kebijakan yang telah dilakukan pemerintah itu harus didudukkan bersama dan keputusan yang luar biasa juga akan muncul dari forum diskusi tersebut. Dan baik Mas Bayu, kita mengetahui bersama bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto membatalkan kunjungan ke Rusia ini menunjukkan penyesuaian prioritas pemerintah yang lebih fokus pada dinamika dan juga stabilitas domestik. Namun diplomasi luar negeri tetap berjalan melalui komunikasi yang terjaga dengan mitra internasional. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali usai jeda dengan pembahasan isu yang hangat di Simpo ID dan juga Simpo TV. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Simpo TV. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan pelaksanaan penyelenggaraan haji tahun 2026 dinilai berjalan baik. Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan. Irfan menuturkan sinergi antara pemerintah dan DPR RI melalui tim pengawas haji berjalan sangat konstruktif. Kolaborasi yang terbangun memungkinkan berbagai kendala yang muncul di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat, sehingga pelayanan kepada jemaah tetap terjaga. Dan Alhamdulillah hari ini saya terutama dengan DPR, dan saya sangat senang tadi Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan haji pada tahun ini. Banyak transformasi. Itu pertama tentu percepatan penerbitan visa terbit sekitar akhir pertengahan Ramadan. Ini hal yang sangat luar biasa. Nusuk sudah mulai dibagikan di tanah air sehingga tidak ada lagi cerita jamaah yang terpisah dari keluarganya, jamaah yang tidak mendapatkan hotel padahal sudah sampai di sana, jamaah yang tercecer di mana-mana tidak ada lagi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kita
walaupun tahun ini masih paket D, tapi sebenarnya itu lebih dari D. Itu lebih dari menuju paket C itu sebetulnya. Menurutnya meski baru mulai bekerja pada September 2025, tahapan penyelenggaraan haji dari pemerintah Arab Saudi telah dimulai sejak Juni 2025. Kementerian Haji dan Umroh berhasil mengejar berbagai persiapan yang sempat tertinggal. Irfan menjelaskan sejumlah kemajuan yang berhasil dicapai pada penyelenggaraan haji tahun 2026 berkat kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah juga mulai menerapkan skema kontrak layanan multi-years dengan para penyedia layanan. Irfan menyebut langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian bagi mitra penyedia layanan untuk berinvestasi dalam peningkatan fasilitas bagi jemaah Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, catatan Sinpo hadir menemani Anda kembali. Pemirsa, apresiasi Presiden Prabowo Subianto atas suksesnya penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang berjalan lancar dan juga mendapatkan respon positif dari berbagai pihak. Keberhasilan ini dinilai sebagai hasil sinergi antara pemerintah, DPR, dan juga seluruh stakeholder terkait. Di sisi lain, pemirsa, DPR juga memberikan apresiasi atas perbaikan layanan haji dan juga mendorong peningkatan efisiensi serta pengelolaan antrian jemaah ke depan. Lalu seperti apa Sinpo ID melihat capaian ini dan juga arah perbaikan penyelenggaraan haji selanjutnya? Kita akan membahasnya, pemirsa, masih bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Mas Bayu, kita mengetahui bersama bahwa penyelenggaraan ibadah haji memang masih akan dilakukan di 2026 ini dan juga ini proses pemulangan. Dan hasil dari evaluasi pemerintah ini menilai penyelenggaraan ibadah haji 2026 ini berjalan dengan baik dengan perbaikan layanan visa dan juga transportasi dan juga akomodasi lainnya. Lantas seperti apa nih Sinpo ID melihat apresiasi Presiden Prabowo terhadap suksesnya penyelenggaraan ibadah haji ini? Ya, kalau kita lihat dari bagaimana proses penyelenggaraan ibadah haji 2026 ini menjadi salah satu pelaksanaan ibadah haji yang layak kemudian dijadikan sebuah contoh untuk kedepannya, pelaksanaan kedepannya. Jadi ini sebuah main role yang kemudian setidaknya bisa menjadi sebuah pattern yang perlu jadi patokan kedepannya ini bisa dilakukan hal-hal yang selama ini sudah dilakukan sepanjang proses ibadah haji 2026 ini bisa di copy paste lagi ke depannya, dan kita bukan hanya berharap hanya sekedar proses copy paste-nya saja ya, tapi juga ada peningkatan layanannya. Mengingat memang ada beberapa hal yang jadi catatan, salah satunya itu ada masalah-masalah terkait masalah pemberangkatan mobilitas jemaah yang memang sempat terkendala, dan itu sempat kita juga coba untuk sampaikan kepada publik juga bagaimana itu ada keterlambatan, terus bisa segera diberikan solusinya ya kan, karena ketika ada terjadi sebuah keterlambatan tersebut langsung ada pencarian solusi yang memang cukup cepat juga, sehingga meskipun sempat tertahan tapi juga pelaksananya bisa berlangsung dengan baik. Ya kita harapkan ini jadi sebuah patokan buat para pelaksana ke depannya. Jadi ke depannya bisa setidaknya tahun 2026 ini jadi sebuah ibadah haji yang kemudian di tahun-tahun selanjutnya bisa ditingkatkan lagi. Mengingat pada tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana kita tahu ada beberapa kasus yang kemudian masuk ke meja para penegak hukum, salah satunya di KPK, yang kemudian terungkap bahwasannya di situ ada praktik pengkondisian kuota haji. Jadi kita harapkan ke depannya ini kemudian bisa lebih diminimalisir, dan sebagaimana kita tahu di haji 2026 ini banyak pihak yang terlibat, sehingga proses pengawasannya jauh lebih ketat lagi. Dan kita harapkan ini bisa kedepannya bisa berjalan lebih transparan lagi bagaimana yang terjadi di haji tahun ini, sehingga pelayanan hajinya pun bisa bertambah lebih baik lagi, seperti itu. Tapi kalau kita melihat bahwa tahun-tahun yang lalu, kita bercermin dengan tahun-tahun yang lalu begitu ya Mas Bayu, kira-kira apa saja sih indikator utama dalam menunjukkan adanya perbaikan dari tahun ini, layanan haji tahun ini, dan juga perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya Mas Bayu? Ya, yang paling mencolok adalah kalau bagaimana yang kita coba minta pendapatnya dari beberapa jemaah yang mengikuti proses ibadah haji tahun ini. Mereka melihat
semua fasilitas yang disediakan oleh pelaksana ibadah haji, mulai dari proses keberangkatan hingga kemudian mereka kembali lagi ke tanah air, sama sekali tidak ada masalah. Ini tentu sangat-sangat berbeda dengan beberapa hasil temuan tim pengawas haji yang pada periode sebelumnya ini ditugaskan, di mana sampai menjadi sebuah perbincangan sendiri di lini media sosial, yaitu seperti kamar mandi yang tidak bersih, terus kemudian ada beberapa masalah di fasilitas MCK-nya yang kemudian tidak bisa diakses. Ini sangat-sangat menyita perhatian publik ya. Terus kemudian ada beberapa temuan-temuan seperti makanan yang kurang layak disajikan. Terus kemudian endingnya sih yang paling dalam tanda kutip membagongkan, ternyata ada penyesuaian kuota yang memang dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu. Nah ini yang tentu sangat-sangat jadi pembelajaran bersama, dan di tahun 2026 pelaksanaan hajinya ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ini yang tentu jadi hal yang sangat-sangat kami sebagai media sangat-sangat mengapresiasi pelaksanaan tersebut. Kita harapkan ke depannya pelaksanaan ibadah haji ini bisa berjalan dengan baik. Terlebih mungkin yang menjadi sebuah catatan bagi kami media, pelaksanaan ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan sangat baik karena memang diatur langsung oleh Kementerian Haji. Artinya ada peran dari Kementerian Haji ini dalam memastikan pelaksanaan ibadah haji ini berjalan dengan tertib dan juga lancar begitu. Ya, pastinya gini, dengan adanya sebuah kementerian yang ditugaskan khusus untuk mengurus ibadah haji, ini kementerian tersebut tentu sangat fokus untuk kemudian menjalankan bagaimana pelaksanaan ibadah haji ini bisa jauh lebih lancar lagi dan jauh lebih baik lagi. Dan yang menjadi catatan memang hanya sekedar masalah mobilitas, walaupun ini bukan sekedar ya, mobilitas itu menjadi sebuah salah satu hal yang sangat penting di tanah suci ya. Tapi cuma di sejauh ini temuannya memang ada masalah di mobilitasnya saja, tapi penyelesaian masalahnya itu bisa cepat. Jadi ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwasanya ada jemaah yang kemudian tertahan untuk kemudian dia bermobilisasi dari satu tempat di wilayah Tanah Suci, terus kemudian penyelesaian masalahnya pun juga bisa segera dilakukan sehingga jemaah haji bisa nyaman untuk melaksanakan ibadahnya. Ya, kita harapkan ini menjadi sebuah patokan untuk melaksanakan ibadah haji ke depannya, dan kita sangat-sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Haji. Kita harapkan ini bisa kemudian lebih ditingkatkan lagi ke depannya seperti itu. Mengingat dari hasil evaluasi yang begitu mungkin ada catatan penting dan juga ini menjadi perbaikan begitu Mas. Tapi kalau kita mengetahui bersama bahwa DPR juga menyebut ada perbaikan layanan dan juga target antrian lebih singkat. Dan menurut dari kacamata media ini sejauh mana sih hasil dari realistis yang akan dicapai oleh dari Kementerian Haji? Ya, dengan adanya Kementerian Haji ya yang memang mengurusi ibadah haji secara khusus, kita harapkan kemudian dilakukan lobby-lobby ke pemerintah Arab Saudi ya. Di mana sejauh ini antrian haji dari Indonesia juga sudah mencapai puluhan tahun lamanya. Jadi kalau seandainya ada sebuah kementerian yang ditugaskan khusus untuk mengurus haji, kita harapkan ada upaya untuk melakukan lobby-lobby yang lebih intens lagi dengan pemerintah Arab Saudi untuk kemudian bisa melonggarkan kuota haji yang selama ini memang menjadi sebuah PR tersendiri buat masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji. Syukur-syukur Indonesia bisa kemudian mendapatkan tambahan kuota yang tidak dimonopoli, ya kan? Ini yang kemudian sangat-sangat kita nantikan, mengingat antrian haji di Indonesia cukup panjang. Bila seandainya diberi tambahan kuota yang tidak dimonopoli, sekali lagi ini harus ditekankan ya. Jadi sangat-sangat bisa memangkas dan bisa kemudian para calon jemaah haji yang ingin berangkat ke Tanah Suci pun tidak harus menunggu waktu hingga puluhan tahun. Mungkin hanya 1-2 tahun kalau dengan kuota yang sesuai ya, kuota yang baik yang tidak dimonopoli.
ya masyarakat pun juga kemudian mendapatkan keadilan dan bisa melaksanakan ibadah dengan jauh lebih tenang lagi seperti itu. Oke, apakah ini merupakan sinergi antara lembaga dan juga penyelenggaraan haji tahun ini bisa ditingkatkan untuk tahun-tahun ke depan dan juga menjadi model untuk layanan publik lain ini, Mas? Ya, mungkin bukan hanya terjadi di Kementerian Haji saja ya, tapi ini bisa harus jadi sebuah contoh buat kementerian lain untuk melihat bagaimana peran sebuah kementerian bisa memberikan dampak yang positif langsung terhadap masyarakat. Dan ini yang harus kemudian para menterinya bisa melihat lagi. Ya, memang sejauh ini semua menteri di jajaran Kabinet Merah Putih sudah melakukan upayanya masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Tapi dengan adanya pelaksanaan ibadah haji yang kita sampaikan sejauh ini ya, kita pantau sejauh ini, karena memang kita bisa memantau langsung proses ibadah haji yang ada di Tanah Suci, karena memang ya, ada beberapa koresponden kita yang ada di sana, terus kemudian mereka menyampaikan secara langsung dan memang itu sangat-sangat patut untuk diapresiasi. Kementerian lain pun juga bisa melihat bagaimana upaya yang sudah dilakukan Kementerian Haji ini setidaknya bisa menularkan sisi positifnya untuk kemudian ternyata ada hal yang bisa dilakukan dengan baik dan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat secara langsung bila seandainya dilaksanakan dengan menjunjung tinggi transparansi, ya kan? Dengan adanya transparansi tersebut, maka apapun programnya, sepanjang masyarakat itu bisa mendapatkan keuntungan dengan adanya peningkatan layanan, terus kemudian mendapatkan hal yang positif dari hasil pelayanan tersebut, ya itu tentu patut untuk kemudian mendapatkan apresiasi seperti itu. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan boleh akan dilakukan untuk publik-publik lain, begitu Mas? Iya. Oke, baik. Mas Bayu, ke depan ini kira-kira apa sih harapan utama dari Sinpo ID terhadap penyelenggaraan haji agar memang semakin nyaman, efisien, dan juga berkelanjutan bagi jemaah haji Indonesia? Ya, tentu yang menjadi harapan bersama adalah bagaimana nantinya Kementerian Haji yang memang fokusnya itu dalam tanda kutip mereka ini akan kerja super ketika pelaksanaan ibadah haji ya, ketika musim haji tiba, ini bisa kemudian berupaya lebih untuk menekan atau bukan menekan, melakukan lobby-lobby terhadap pemerintah Arab Saudi untuk memberikan kuota yang jauh lebih besar lagi. Sebagaimana kita tahu, negara Muslim yang memang memberangkatkan jemaah haji paling banyak adalah Indonesia. Benar. Ya kan? Dengan adanya hal tersebut berarti secara nggak langsung Indonesia sebagai bukan pemasok sih ya, yang negara yang mengirim jemaah haji terbanyak, setidaknya bisa mendapatkan privilege lebih untuk menambah kuotanya. Dengan adanya penambahan kuota yang besar, yang signifikan, maka nggak menutup kemungkinan antrian haji bisa kemudian dipangkas, tidak lagi menjadi puluhan tahun, tapi hanya mungkin bisa sekitar 1-2 tahun saja, dengan pertimbangan penambahan kuota tersebut tidak kemudian mengganggu proses pelayanan yang ada di Tanah Suci. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat lebih jauh, pemerintah Arab Saudi mungkin bisa melihat lebih jauh lagi bagaimana kuota-kuota haji yang diberikan terhadap negara-negara lain. Bila seandainya selama ini kuota hajinya tidak kemudian terpenuhi secara signifikan, misal ada negara-negara yang memang diberikan kuota haji tapi kuota tersebut tidak dipenuhi secara signifikan, mungkin bisa dialihkan ke negara-negara yang mengirim jemaah hajinya ini banyak dan bisa dinegosiasikan hal tersebut. Dan yang kita harapkan bukan hanya sekedar bagaimana memberangkatkan lebih banyak calon jemaah hajinya, tapi juga proses pelayanannya pun bisa lebih ditingkatkan lagi seperti itu. Jadi besar harapan kita bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini membuka peluang baru untuk tahun selanjutnya lebih bagus lagi, baik dari evaluasi sistem konsumsi dan juga dari sistem layanan visa dan juga tadi masa tunggu dalam haji, begitu ya Mas ya. Kita berharap bahwa nantinya evaluasi ini juga akan melakukan perbaikan secara menyeluruh dari Kementerian Haji sendiri. Pemirsa, penyelenggaraan haji 2026 yang berjalan lancar menjadi catatan positif yang menunjukkan hasil sinergi antara pemerintah, DPR dan juga seluruh pihak terkait.
serta menjadi dasar untuk meningkatkan pelayanan haji di tahun berikutnya. Terima kasih pemirsa dan juga terima kasih Bang Bayu atas kebersamaannya. Pemirsa, demikian seluruh rangkaian catatan Sinpo TV kali ini. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa.